What's up guys? Nguri-nguri kabudayan Jawa. Wong Jawa ojo sampai lali Jawane. Tim Lingsir Wengi kali ini akan berkunjung atau explore peninggalan sejarah zaman Majapahit, yaitu pintu gerbang Majapahit. Mitosnya setiap orang yang melewati atau melewati pintu gerbang tersebut akan berada pada zaman Majapahit. Seperti apa perjalanan kami? Ikuti terus Lingsir Wengi Official. Ya guys, kita masuk ke depan pintu gerbang Majapahit dan ketemu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lingsir Wengi mau istilahnya sowan Pak, ya. Sowan ke situs sejarah yang sangat terkenal, karena situs ini juga salah satu peninggalan dari zaman Majapahit ya Pak. Monggo. Jadi untuk perkenalan, nama saya Budi Santoso. Bapak Budi Santoso, juru kunci pintu gerbang Majapahit. Monggo. Tang mriki apa tang? Monggo tembak. Kadang saya lebih santai. Babu apa nang kene? Pun kesana jenengan. Nak ambil cerita masuk. Angsal apa buatan apa? Monggo. Cuma ini pintunya udah rusak, buka dicidok mas. Oh, gitu. Ya Pak Budi, kita runtut dari awal. Kenapa kok bisa pintu gerbang Majapahit itu ada di Kota Pati, Pak? Nah, itu di tahun 1479. 79. Itu kerajaan Majapahit hancur karena ada peperangan antara kerajaan Islam Demak dengan Majapahit. Itu di tahun 1479. Nah, di tahun 1486 itu ada kisah, karena dari Pati sampai Leweng Mulya termasuk sini masih hutan belantara. Masih hutan belantara. Tapi untuk pintu gerbangnya ini sendiri itu fungsinya zaman dahulu untuk apa Pak? Fungsinya pintu gerbang ini adalah pintu keputren yang namanya Bajang Ratu. Itu di bekas kerajaan Majapahit, yaitu di daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Nah, di tahun itu ada kisah. Di tahun 1486 ada kisah. Jadi ini saya langsung cerita ya. Nah, di tahun 1486 itu Sunan Muria itu pulang dari Sarasean padepokannya Sunan Ngerang. Sesampainya di sini kurang lebih pada waktu sore hari atau waktu asar. Nah, kebetulan di depan STM ini dulu masih Bengawan, kan masih dulunya Bengawan. Kebetulan pada waktu itu Sunan Muria mau nyebrang, nggak ada perahu, nggak ada kereta. Lalu Sunan Muria mengadakan sayembara sebebana, yang kebetulan di barat Bengawan tadi ada seorang wanita yang namanya Dewi Sacari, putra Ki Gede Sipomunggolo di sebelah barat ini. Padepokannya di tepi Bengawan. Nah, Sunan Muria mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menyeberangkan, kalau laki-laki mau diangkat saudara Sinorowedi, kalau perempuan mau dijadikan istri. Setelah mendengar
sayembara dari Sunan Muria tadi, Dewi Sarsari langsung naik kerbau menuju ke timur Bengawan, ketemu Sunan Muria. Sunan Muria disuruh naik kerbau bersama Dewi Sarsari. Sesampainya di barat Bengawan, Sunan Muria menepati janji karena yang bisa menyeberangkan adalah seorang wanita. Makanya Dewi Sarsari tadi dijadikan istri sesuai dengan bebanannya, langsung diajak mampir ke rumah orang tuanya yaitu Ki Gede Sebomunggolo. Nah, sesampainya di rumah Ki Gede Sebomunggolo, Sunan Muria tadi resmi menjadi suaminya. Nah, beberapa bulan tempat tinggal di Padepokan Sebomunggolo, Sunan Muria minta izin pulang ke Padepokan Gunung Muria. Nah, sepeninggal Sunan Muria tadi, Dewi Sarsari hamil dan melahirkan seorang putra, seorang laki-laki. Diberi nama sesuai dengan perkenalannya dengan Sunan Muria tadi, menyeberangkan dengan naik kerbau. Lalu anak laki-laki tadi diberi nama Raden Bambang Kebu Nyabrang. Kebu Nyabrang karena setelah berhasil menyeberangi Bengawan atau dengan sungai tadi ya. Perkenalan dengan Sunan Muria dengan naik kerbau. Tapi nek zaman semonten, Mbak. Bengawan niku berarti gede banget ya, Pak? Ya, kalau yang namanya Bengawan mesti lebar. Ya. Sampai dijadikan sayembara. Iya. Nah, tapi ya entah kenapa karena Sunan Muria itu juga menjadikan orang yang linue, tapi kok mengadakan sayembara. Mungkin ya karena jodoh atau gimana ya. Nah, resmi dalam melahirkan tadi ibunya meninggal. Lalu Bambang Kebu Nyabrang dihasil oleh kakeknya yaitu Ki Gede Sebomunggolo. Setelah akhir dewasa, Bambang Kebu Nyabrang tadi bertanya siapa sebetulnya orang tua laki-laki saya atau ayah saya. Lalu dijawab oleh Ki Gede Sebomunggolo bahwa kamu itu anak dari Sunan Muria yang berada di Padepokan Gunung Muria. Lalu Bambang Kebu Nyabrang minta izin kepada kakeknya menuju ke Padepokan Gunung Muria, ketemu Sunan Muria. Sunan Muria sudah diberi tanda-tanda, tapi Sunan Muria masih menguji atau kekuatan daripada Bambang Kebu Nyabrang. Lalu punya sayembara atau bebono. Ya, kamu saya akui sebagai anak, tapi saya minta pintu yang namanya Bajang Ratu yang masih berdiri megah di bekas kerajaan Mojopahit yang namanya Bajang Ratu, kamu bawa ke Muria selama 1 hari harus sudah sampai Muria. Berarti dibawa dari Jawa Timur? Dibawa. Madiun loh gitu. Nah, terus Bambang Kebu Nyabrang berangkat. Nah, di sisi lain di Padepokannya Sunan Ngerang ada seorang siswa yang namanya Raden Ronggo. Raden Ronggo. Nah, dia itu jatuh cinta pada putra dari Sunan Ngerang yang namanya Roro Pujiwati. Roro Pujiwati juga minta, aku gelem mbok bae bojo, pokoknya aku njaluk bebono pintu sing arane Bajang Ratu isih dumunung ana bekas kerajaan Mojopahit gawanan nang Ngerang. Sakjroning sedina kudu tekan Ngerang. Aku gelem dadi bojomu. Berangkat. Namun sesampainya di bekas kerajaan Mojopahit tadi, pintu ini sudah keduluan oleh Raden Bambang Kebu Nyabrang dibawa ke arah barat. Nah, lalu Raden Ronggo mengejar ke arah barat. Sesampainya di barat kota Pati masih merupakan hutan belantara, Raden Ronggo tadi masuk hutan. Di dalam hutan tadi menjumpai sebuah pohon kenanga yang bentuk dan tingginya seperti sangkar atau kurungan. Nah, maka menjadi Raden Ronggo tadi membuat petilasan yang dinamakan kembang itu adalah sekar, sangkar itu adalah kurungan, menjadi Dukuh Sekar Kurung masih wilayah di Samudharjo sebelah baratnya. Nah,
Terus sejarahipun iku nggih. nah, lalu Raden Ronggo masuk ke tengah-tengah. Di situ Bambang Kebun Nyabrang sedang istirahat. Pintu gerbang diminta tidak boleh. Wong aku sing gawe teko Mojokerto, dene kok mbok jaluk. Timbul peperangan. Dalam peperangan tadi ganjel ini 4. Ya. 1 2 3 4. Ya. Ini tercecer 1. Maka Raden Ronggo dan Bambang Kebun Nyabrang membuat penjelasan besok ada di desa utawa kutha tak jenakno jelawan dari kata-kata jandile lawang. Nah, kebetulan sekarang untuk TKP bakal itu dulu. Terus setelah peperangan ini Ganjil Lawang ini tercacar 1 ke barat lagi. Di situ pas jam 12 siang bahwa wanci ini beduk. Bambang Kebun Nyabrang dan Raden Ronggo ada pesan dari guru yang wanci beduk samu barangnya gawe kudu leren akeh senggalane. Nah, maka timbul perjanjian antara Raden Ronggo dan Bambang Kebun Nyabrang iki wancine beduk awak dhewe kudu leren sehingga menjadi dukuk duren awet kudu leren. Duren kudu leren. SMA itu lah. Nah, dari sana tidak tahu itu ke barat atau ke utara, tidak tahu kan masih hutan. Nah, di sini pintu ini diletakkan di ganjel itu ada batu 4 itu masih di situ. Ganjel untuk ganjel ini di bawah. Nah, di dalam di sini nih menurut cerita peperangan selama 35 hari. Jadi antaranya perangnya Raden Ronggo dengan Bambang Kebun Nyabrang selama nak wong Jawa ngarani selapan. Nah, hari yang ke-35 Sunan Muria turun dari Muria ke sini istirahat karena ada dataran tinggi. Kalau sekarang jadi desa Gembong, tanah ada dataran tinggi. Lalu dari sana Sunan Muria melihat ke arah peperangan orang 2 tadi. Lho bocah loro perangnya kok Raden Ronggo karo Bambang Kebun Nyabrang tak tonton teko kene cetha welo-welo sehingga membuat penjelasan Trowelo. Nah, sebetulnya Towelo tapi wong Jawa ngarani Trowelo. Dari kata cetha welo bisa di bahasa Indonesia kan itu sangat terlihat jelas. Nah, jadi kelihatannya kelihatan. Nah, terus turun ke sini Sunan Muria bersabda, wis le Bambang Kebun Nyabrang karo Raden Ronggo padha lereno wong sak kloron anggonmu perang kok padha bandule utawa padha kuwate. Nah, antara Raden Ronggo dan Bambang Kebun Nyabrang berhentinya kedua orang tadi antara Ronggo dan Bambang Kebun Nyabrang wong sak kloron padha bandule sehingga mencipta yang bisa ada di kutha utawa desa iki tak jenakno Ronduli awet kata-kata sakloron padha bandel. Jadi sama-sama kuatnya. Lalu Sunan Muria sabda, wis le Bambang Kebun Nyabrang gandeng pintu arane Bajang Ratu ora bisa mbuka Muria lan Raden Ronggo ora bisa nanggone ngerang. Pintu iki jaganen Bambang Kebun Nyabrang bisa nek menawa dadi tutukane anak sedulur nek mereka pengen weruh. Nah, setelah disabda Bambang Kebun Nyabrang mati muksa. Setelah itu lalu Raden Ronggo minta bukti gandeng kula menika wong netepi sayembara bebanane loro bejiwat kula nyuwun bukti diberi kathek. Kathek itu apa, Mbak? Kathek ini penyangga ini. Oh, penyangga. Nah, nanti saya terangkan 1, 2, 3, 4 ini ada yang ganti dan ini menjadi dukuh. Nah, nanti saya terangkan setelah itu ya. Setelah itu dibawa ke Padepokan Ngerang, ketemu Roro Pujilat. Roro Pujilat pukul, aku wong ora gelem, aku mbudono pintu kok mbok wehi kathek. Raden Ronggo marah. Roro Pujilat dikejar-kejar lari ke arah barat yang sekarang menjadi kota Juwana di baratnya. Di situ ada Bengawan.
Roro Pujiwat berhenti di situ, lalu apa itu Raden Ronggo moto-moto wong cinta tidak terbalas, nesu kata yang dipegang tadi dilemparkan ke arah Roro Pujiwat, hilangnya Pujiwat dan kata koyok sinar bergelap sak kelelapan hilang. Makanya di situ diberi nama Segelap. Setiap bulan Jawa tanggal 15 sasine Sabanan menjadi dikoli itu di Barat Juwana. Nah, itu. Demikian kisahnya pintu gerbang yang namanya Bajang Ratu dari Trowulan Mojokerto sampai di Kota Pati. Terus nek dari mitos nih Mbak Ini. Nek dari mitos kan ada cerita itu menceritakan kalau siapapun yang melewati pintu gerbang ini itu bisa masuk ke alam Mojokerto. Di sini kebetulan cara saiki ku nek dhisik petinggi lurah sini itu buyut saya namanya Surawijaya. Bupatinya Pati namanya Raden Dipokusuma. Raden Dipo. Itu dari Trah Biru wong Jawa ngarani dari Solo. Waktu malam mimpi ditemui oleh seorang pemuda bahwa matur pintu gerbang yang namanya Bajang Ratu ini yang berada di Dukuh Rondole dimakan rakyat. Betul, paginya mampir ke rumah kakek saya, buyut saya itu. Di sini ini habis, nah ini bekasnya habis. Nah itu kakek itu kebelah habis itu, lalu dibangun sini. Itu ini sama di bawahnya ini kalau dibuka masih ada plasternya 1 meter persegi, warnanya merah. Itu zaman dulu yang bangun pada waktu itu 1932. 1932. Bupatinya Dipokusuma ya masih zaman Belanda. Saya usah ngatur lorong. Buyut saya juga lurah itu dulu. Ini demikian tadi ceritanya kok sampai di sini. Nah untuk cerita Mas yang ini bersamaan ini bangunnya ini juga palsu. Coba ini 1, 2, 3 yang kontrol sama tidak. Yang ini kelihatan, dan yang namanya kakek tadi bilangnya di Segelap ini 1, 2, 3 di belakang, yang ini kelihatan gantian. Coba ini aja dengan ini kan lain. Yang besar ini saya ponggo teliti. Jadi saya cerita bisa menceritakan, monggo. Ini yang bertanya. Di belakang itu 2 itu sama. Warnanya kayunya aja enggak bisa sama. Jadi katek sama ganjelnya ini sama ini itu tahun 1932. Berarti itu udah kayu baru ya Pak? Iya, kayu baru. Rupanya ukirannya juga sama, cuma tidak bisa sama ya istilahnya aspal asli tapi palsu. Nah, ini Mas untuk gambar-gambar ini ya saya di sebelah barat yang berdiri itu ada kalau ketoprak kencana ungu tapi Waiso dan Puyengan ini dari Belambangan, terus patihnya itu Lubender. Nah ini Damarulan setelah diwisuda menjadi apa tuh Manggoloyudo untuk melarak ke Belambangan. Nah itu satu balon. Nah ini perangnya atas tuh Damarulan sama Menakjinggo, nak bisa kalah kepalanya disuangke nomor Mojopahit. Nah ini menggambarkan kekejaman daripada Menakjinggo. Nah ini ada yang tidak tahu yang masih ada. Boleh dikatakan waktu 2007 pas pertemuan mengatakan kedadiannya tekon dulu orang ini bidai milate malat meripati mendulu
Betulnya bukan ini, yaitu tadi karena perangnya Bintang Loro tadi menjadi di dalam ini kan kekejangan Damarwulan di dalam memimpin kerajaannya sehingga menindas rakyat. Ini suatu menggambarkan kekejangan. Gambar situasi pada saat itu ya, Mbak. Ya. Jadi menggambarkan, jadi pintu ini hanya betulnya ini kalau kita karena ini peninggalan daripada Raja Mojopahit yang namanya Damarwulan. Karena masuk Mojopahit dulu kan dia ngawulo, maka jeneng ini nek ngarani kok apa itu ini macamnya jenenge Bajang Ratu. Bajang Ratu. Jadi nama samaran ndak kelihatan, maka dinamakan Bajang Ratu mergo wong maune bujang kok dadi ratu. Lah itu makanya ini dijadikan Bajang Ratu biar ndak kelihatan. Demikian. Tapi selama ini pernah dibuka nggak, Bu? Ini sebelum apa itu 32 memang dulu ada. Karena sudah rusak ini kan encelan kayu mas, kayak ini. Encelan di ini kan rusak. Makanya waktu pemugaran itu ditutup oleh tadi Bupati Diponegoro suruh untuk kasih palangan ini tahun 932 tadi. Kalau dulu memang ada yang masuk hilang. Jadi makanya setelah itu ditutup karena sudah kerusakan ini. Memang ada, misalnya memang dulu ada. Berarti pernah ada nih? Ada. Bilangnya orang yang sakti bilangnya masuk sini bilangnya belakang ini kerajaan. Itu dulu ada. Makanya setelah dibawa semua ditutup ini karena kerusakan daripada karena apa pintu itu kan dikasih ini masuk ke sini ini rusak. Dulu memang ada. Karena ini kan sebagai referensi buat Sobat Wengi karena sekarang itu anak muda jarang yang istilahnya kayak apa penasaran gitu dengan sejarah. Padahal sejarah di Kota Pati sendiri kan sangat banyak gitu, Mbak. Dari cerita Mbah Budi sendiri, ini tadi udah beberapa tempat yang kita ketahui kayak Trowelo itu diambil jadi kata Cetowelo-welo, terus Sekar Kurung, bunga yang Kenduren. Itu ya peninggalan ini daripada dari satu sejarah ini nih, Mbak. Gitu. Ya, mungkin itu buat Sobat Wengi bisa jadi referensi buat Sobat Wengi yang punya adik atau anak bisa berkunjung ke sini, Mbak? Ya bisa. Jadi nanti saya cerita ini karena sudah masuk ke pariwisata pusat, jadi ya tidak bisa merubah, tidak bisa nambahin. Kalau sudah ada pakemnya. Caranya nek ketoprak pakai pakem. Kalau untuk jam operasionalnya, Mbak, ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Kalau ini saya enggak mengenal jam. Kapanpun ya, ada. Kapanpun bisa. Yang mau sejarah. Karena ya ini karena di Purbakala kantor dinas di Prambanan itu ada dua. Satu jubel itu istilahnya juru beliaran. Lah saya juru kunci. Juru kunci umurnya wis kena omen 80, ora iso diangkat PNS. Tasih grayak, Mbak. Nggih. Ora iso terdi PNS kono akeh di harus ini orang ganti. Jadi untuk istilah di Purbakala di Prambanan peninggal DJP itu bilang jubel yang ada. Kalau juru kunci lano juru kunci ku kamu wong desa ya. Nah, kalau saya umurnya jenom ya saya kira bisa masuk jubel karena perbatasan lalu di SDM aja umurnya wis tua ya kudu prei lah. Saya baru istirahat 2020 awal 21 mulai dari 2005 ini mau karena masuk provinsi, nah orang provinsi ya mungkin daerah ya orang mengenal umur lah, malah provinsi dipadakno guru ya nyadari lah panjang wis tua kudu istirahat. Ya,
Terima kasih Pak Budi ya, atas ceritanya, supaya Sobat Wengi yang menonton video ini juga punya referensi gambaran gimana sih pintu gerbang Mojopahit ini bisa berada di Kota Pati secara gamblang dan secara pakemnya ya Mbak, tidak dikurangi, tidak ditambahi, sebegitu adanya gitu. Jadi untuk Gapura Mojopahit ada peninggalan 265 yang di Mojopahit hanya pohon adem-adem ati. Oh, yang di depannya sini Mbak? Semua tidak ada, hanya di Mojopahit yang ada. Ya itu aneh itu toh. Berarti ini umurnya berapa ratus tahun? Ya ada sekitar 300-an tahun. Biarpun kecil nih 300-an. Tapi nggak seperti pohon tuang ya Mbak? Ya. Bagusnya itu. Oke, nanti dari tim bisa meliput untuk pohonnya, karena pohonnya sangat bagus. Di depan pintu ini ada satu pohon. Namanya adem-adem mati. Adem-adem mati. Itu naik wayai ketiga bulan 9 ini rontok. Semua. Oh, berarti nggak ada daunnya Mbak? Iya. Terus nanti mau ada hujan, ini tuh tukul tunggu ya, tunasnya itu dari atas ke bawah merata. Itu baru ada hujan. Makanya dulu ya untuk yang saya megang untuk petokan itu, karena dulu ada randuala di asrama kidul di Jakarta untuk pedoman orang iki wayahe ini saya gugur itu kelihatan ya. Oke guys, itu gambaran dari Pak Budi. Terima kasih atas waktunya, udah malam ganggu waktunya. Enggak apa-apa, soalnya ya juru kunci aja orang nganggu aja, pakai kantor nganggu aja. Jadi siang malam bisa ya, siap. Soalnya saya masih ingat Mbah, dulu pada saat saya TK itu pernah kesini sama rombongan kakak saya. Itu kebetulan Supardam itu Pak di saya rumahnya sih. Nek saya dulu kesini itu bangunannya belum ya belum ini masih ya lain pakai sirap itu, makanya ada Belanda itu saya ngangake nomburi siji itu pakai atapnya ya seperti bentuknya gendeng ini dulu. Nah untuk kebiasaan ya di sini ini pas ini. Oke, kita tutup videonya Mbah. Terima kasih atas waktunya. Dan Sobat Wengi, itu salah satu referensi dari Mbah Budi, supaya Sobat Wengi tidak melupakan budaya. Karena sebagai orang Jawa, kita harus tetap melestarikan budaya Jawa. Seperti tagline kita, wong Jawa ojo sampai lali Jawane. Dan Sobat Wengi, sejarah tidak pernah ada tanda titik. Terima kasih. Salam keluyuran wayah wengi. Nah ini dulu memang untuk luar orang masuk ada hilang tahun bupatinya dibawa ke Sumatera, karena waktu baru dikasih ini biar nggak dibuka, ini rusak lah. Nah penselnya rusak. Penselannya kan zaman dicek memang ngono. Terus sirap peninggalan di atas ini namanya sirap Belanda dan ini masih ada tani dicek ku pasangannya niku payon bareng digendong dibopong. Aku ya ramai itu soalnya wong dicek duwe aji bolos sewu ketoke sama mikul dhewe ning dibalan izin. Asli. Kang Chandra. Yap. Kang Chandra, karena ini situs sejarah ya. Dari segi pengamatan Kang Chandra dengan menggunakan alat seperti apa frekuensi yang ada di sini, Kang? Ya, saya tadi pas waktu teman-teman tadi berbicara sama Mbak tadi, saya tertarik di area sini karena di area sini tadi bisa menunjukkan sampai 50 lebih. 50. Nah, ini sampai kalau bisa tadi dilihat ya kamera teman-teman
Ini pokoknya 43, 44. Kalau kita dekatkan, mungkin daya tariknya di sini sih yang kuat. Mungkin apa ada suatu energi anomali yang berbeda atau ada apa nanti bisa dijelaskan sama Raden Mas apa aja ini. Kalau ini di area dalam seperti apa? mungkin kalau area dalam coba ya. Nah, ini juga menunjukkan 46, 47. Mungkin ini juga pohon yang sangat lama dan mungkin dikeramatkan di area sini juga ya. Kita lihat di ini apa namanya batuan yang buat yang ganjel tadi ya. Nah, ya teman-teman sampai 54 ya, 55. Ini kita bukan rekayasa. Ini mungkin ada energi juga di sini ini. Nanti bisa dijelaskan sama Raden Mas juga nanti. Karena ini peninggalan Majapahit juga ya. Sampai 40 tadi ya, 50 juga ya. Ini 50 teman-teman ya, 50. Biar buat edukasi sobat wengi nanti di rumah. Ketika ada anomali seperti ini, kita bisa memanifestasikan ada apa aja di sini. 48 sampai 50 lebih. Oke, kalau Ya. yang di sebelah sini Kang, berapa Kang frekuensinya? Nah, ini nggak begitu ya, maksudnya mat ya, walaupun ada anomalinya tapi tidak setinggi di sana tadi yang peninggalan kayak kayu, kayak batuan. Karena batuan dan kayu itu kan alam ya, jadi alam dia menyerap atau merekam apa yang di sekitar atau semesta yang dilakukan di sekitar itu. Kejadian apa aja, energi apa aja dari rekaman jejak sejarah dari dulu sampai sekarang bisa direkam di batuan. Kalau batuan juga menimbulkan anomali magnetik juga ya, batuan. Mbak niki kula critake sing tak angsal saking mriki asal mboten, maksudnya kula kan ndek wau nembusi teng mriki. Niku tak critake angsal mboten. Kok ora entuk aku wali apa piye? Nggih, maksudnya mungkin ngeten lho, Mbak. Jenengan kan teng mriki dados kuncane lho nek Mbah kok ono cerita aneh-aneh ngono malah saka cah sing dibengi ngene nek Ora apa-apa. Mboten apa? Ora apa-apa cerita ndak boleh. Wong aku ora Lah nggih nek kula kan izin riyen jenengan. Oh, anjen aku wali mau izini. Wali murid. Dan hati aku. Akeh cerita apa-apa. Saya itu saya terima cerita semua cerita Pak tahu. Nggih. Tapi jenengan ngono Mbah, bagus iki tenan. Kados ngono Raden Ngabehi. Waduh. Ngabe mangku wanita udah wae buat ngalah. Ngeri banget. Ngeri ya. Apa kagak ana cerita-cerita ora apa-apa. Ini kita gak cocok. Aku bebas apa aku sampai. Lah iki nek mengke kok kadose ya wonten persamaan, maksudnya tokoh niki wonten sing sami. Maksudnya sami niki tokoh niki niku kados niki lho Mbak ya, Seba Manggala kan nek tuture niki kan saking mriki kan tuture bab mbahe kebun nyabrang, tapi nek sing tak tangkep kula niku benten ya, tak mboten napa. Ora apa-apa mungkin cerita melek cerita malah aku mbok pengen. Cek kepiye lah. Lho ijo lho Mbak. Ora apa-apa wis kok, jajal wis kok. Ndak aku wis muni bebas. Ya wis. Ndak weruh kuwi ya tak critakno. Nggih. Ndak weruh iki cerita ora apa-apa. Bener menapa? Gak. Monggo kan. Aku cek jare dimangga. Mboten pun izin kan. Enak lho Mbak. Ora apa-apa, ndak aku bebas kok ora. Anu. Soalnya ngeten Mbah, nate Mbah kula Mbah. Tengge nggen petilasan ngoten. Kula kan wah kuncane tridek Mbah cerita. Aduh. Badhe kula critani versi kula dipenging ya Mbah. Ampun Mas. Jenengan enak barbar. Lah kula tek kene dipacel seumur uripku ya. Ngoten lho Mbah. Ora apa-apa. Jagane. Kan aku kok bebas ya. Nggih, maksudnya mesake jenengan. Nek dibat masyarakat. Hujat lah di depan. Ya guys, kalau tadi itu versi dari Juru Kunci, tapi ini kita mau kasih sedikit referensi buat Sobat Wengi. Ya, ini referensi cerita dari
Raden Mas, karena Raden Mas sendiri punya sudut pandang tersendiri untuk tempat ini. Sehat Raden Mas? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, langsung saja Raden Mas, kalau dari Raden Mas sendiri, tempat ini awal mulanya Raden Mas, awal mulanya tempat ini dulu seperti apa? Tempat ini seperti ini ya, alas ya, alas. Jadi alas ini masih apa, pada tahun 1930-an itu masih ada jejaknya, dan Mbah nggih masih ada jejaknya ini nggih. Hutan Ya masih merupakan hutan bambu nggih Mbah ya. Dan tak jauh dari lokasi ini, tapi nggak di sini nggih. Itu tempat pembuatan ini apa? Pintu ini sebenarnya. Berarti tempat pengrajinnya. Ya. Dan ini menurut saya Mbah nggih agak Yo beda. yo kok sewa sewu pegel aku. Ora cita-cita ya sewu-sewu. Jadi ada sedikit perbedaan dengan apa yang dipercaya masyarakat sekitar Renduling ya. Jadi tutur yang beredar ini adalah pintu dari Majapahit yang dibawa oleh Raden Kebo Nyabrang, kemudian dia itu rebutan sama Raden Ronggo. Ya. Tapi yang saya dapat ini, lokasi ini dulunya itu hutan bambu, dan di belakang, dan di sekitar hutan bambu di belakang ini kayak gini, itu ada kayak semacam kali gitu loh. Iya. Kali, terus pengrajin itu membuat di sini. Ini yang nggak jauh dari 903, bukan di 919, bukan ya. Ini sekitar tahun 1600-an. Jadi 300 tahun lebih Ya. dulu. Sempat terbengkalai nggih Mbah nggih, pintu ini kayaknya nggih Mbah. Terus direstorasi ini tahun 1930-an gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Dan ini ada hubungannya memang dengan ini Raden Sebo Menggolo, ini ada hubungannya. Jadi dari tutur itu Tapi sebelum itu Raden Mas, mungkin dari sobat wengi kan masih ada yang belum mengerti Raden Sebo Menggolo itu siapa? Kalau yang saya dapat ini, Sebo Menggolo ini masih ada hubungannya dengan Mangun Oneng. Adipati Mangun Oneng. Adipati Mangun Oneng ini pernah menjabat pada era kalau tidak salah ya, nanti bisa dikoreksi sobat wengi yang lebih paham akan sejarah ya. Ini sekitar awal-awal kolonial, zaman kolonial Belanda waktu Tapi sudah masuk Kadipaten Pati. Sudah, jadi sudah terbentuk Kadipaten Pati, kabupaten. Gak jauh gini, tapi jadi 1600 dibangun, era sekitar Mangun Oneng. Ya. Ya, tapi itu dari sejarahnya. Dan berarti pengrajin lokal dari sini pembuatannya. Bukan dari Jepara. Biasanya kan dari Jepara ya. Pengrajin kita kenal dari Jepara, bukan. Tapi dari daerah sini apa? Rembang agak ke sana. Bojonegoro. Enggak sampai. Ya sekitar Lasem, Tuban situ. Ya kurang tahu atau di Tuban, Lasem, Sarang, kok daerah sana. Itu kayak ada orang-orang postur-postur bentuk orang sana yang apa? Yang mengerjakan atau yang membuat. Iya kurang lebih. Ini yang sempat saya lihat tadi waktu restorasi ini, waktu restorasi atau waktu pembuatan ini saya agak kurang jelas ya. Jadi saya agak samar tadi melihatnya. Dan 1600 era Mangun Oneng ini masih ada hubungan dengan Mangun Oneng 1, Mangun Oneng 3, Mangun Oneng 1, 2, 3. Sebenarnya ini juga ini sudah saya singgung dengan Sebo Menggolo tadi ya. Sebo Menggolo itu era pembuatannya. Jadi seperti itu.